Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NKRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Pekan Bung Hatta bersama BKN Pusat PDI Perjuangan. Kita akan mengulas dan menggali berbagai hal tentang sosok Bung Hatta yang telah kita kenal sebagai salah satu bapak proklamator Indonesia. Kita juga akan menghadirkan pemikiran-pemikiran Bung Hatta di era saat ini. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan tahun ini adalah peringatan kelahiran Bung Hatta yang ke-119 tahun. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebagai sebuah tema mengenai sebuah prinsip hidup dari seorang Bung Hatta yang sangat dikenal sebagai seorang yang sangat bersahaja. Khususnya tentang kesederhanaan hidup Bung Hatta. Saya, Feli Tiffany, bersama saya telah hadir Bung Ray Rangkuti. Beliau adalah seorang aktivis, pengamat politik yang dikenal sebagai pendiri LSM Lingkar Madani. Selamat sore Bung Ray. Selamat sore Mbak Feli. Sehat selalu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sejauh ini Alhamdulillah. sehat. Iya, kalau masa sekarang ini yang pertama dilakukan adalah menyapa salam sehat. Salam Itu. sehat. Alhamdulillah Bung Ray ya. Bung Ray, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir pada kesempatan hari ini dalam program Sepekan Bung Hatta. Sama-sama. Ya. Oke Bung, kita langsung saja nih. Ya. Tentu kita semua sudah mengetahui seorang Bung Hatta itu dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Ya. Beliau ini jauh dari citra glamor, Bung. Ya. Iya. Dan sepertinya hal-hal seperti ini yang perlu generasi zaman sekarang ini ketahui. Betul. Mengenai Bung Hatta. Itu Betul. bagaimana kira-kira menurut Bung? Saya kira tadi Mbak Feli dalam pengantar sudah menyebutkan bahwa Bung Hatta ini salah satu proklamator ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Tetapi saya kira selain bahwa beliau adalah seorang proklamator, ada dua julukan juga yang sangat layak dan pantas diberikan kepada Bung Hatta. Bung Hatta, betul. Pertama adalah bapak politisi yang bersih. Gitu. Jadi hampir kita tidak pernah mengenal skandal politik ya. Entah itu dalam bentuk uang, ya, apalagi dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, ya, dalam bentuk kolusi gitu. Itu menghinggapi sejarah Bung Hatta selama beliau kita kenal gitu ya. Nah itu yang kedua tuh. Nah yang ketiga masuk ke seperti dalam tema kita ini, beliau dikenal juga sebagai bapak politisi yang menjalani hidup sangat sederhana. Jadi kata sangat ini penting sebab banyak yang sederhana, tapi beliau ini memilih sangat sederhana gitu. Ini seperti telaudannya sekali ya, Bung, ya. Jadi sedikit di bawah sederhana. Gitu. Mungkin kita semua juga hidupnya sederhana ya kan, tapi beliau ini sangat sederhana gitu. Nanti mungkin kita bisa jelaskan kenapa kata sangat sederhana disebutkan gitu. Baik. Jadi saya tiga kategori inilah menurut saya yang sangat patut disebutkan dan disematkan kepada Bung Hatta dan sekaligus sangat patut menjadi teladan bagi kita seluruh ya warga negara Indonesia dari hari ini mungkin juga sampai di masa yang akan datang gitu. Baik, oke Bung. Jadi sebenarnya makna dari kesederhanaan itu bagi seorang Hatta itu seperti apa, Bung? Saya kira ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Bung Hatta terkait dengan arti sederhana bagi beliau gitu. Pertama, tentu saja karena kesadaran eskatologis beliau gitu. Artinya tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana yang bersangkutan memahami ya ajaran-ajaran yang dianutnya dalam hal ini adalah Islam gitu. Saya kira ajaran Islam itu sangat banyak sekali memberi inspirasi kepada Bung Hatta untuk memilih sikap hidup yang kita sebut tadi sebagai jujur, bersih, anti nepotisme dan kemudian juga menjalani hidup yang bahkan estetis sebetulnya gitu ya. Jadi sangat sederhana itu tadi gitu. Karena saya kira Islam memberi inspirasi yang kuat pada tema-tema ini, tema kejujuran, ya, tema amanah gitu ya, tema tentang tanggung jawab gitu, dan tentu saja tema tentang kehidupan yang sederhana gitu. Itu pesan-pesan Islam sangat kuat di situ, yang saya kira itu sangat banyak masuk ke dalam
pemahaman, dan akhirnya kemudian kita lihat dalam tingkah laku Pak Hatta. Pak Gitu. Hatta, iya. Nah ini sumbangan pertama. Sumbangan kedua, mengapa Pak Hatta kelihatan begitu kita sebutkan itu tadi? Saya kira juga nggak jauh dari pendidikan yang dialami oleh beliau gitu. Jadi sosok Bung Hatta adalah orang yang memahami hakikat menjadi ilmuwan. Okay. Harus diingat ya, beliau selain politisi juga beliau ilmuwan karena beliau juga dosen, mengarang lumayan begitu banyak buku, bahkan seperti kita ketahui mahar beliau ketika meminang Ibu Rahmi justru pakai buku kan kira-kira gitu ya. Betul. Nah, jadi sesuatu yang amat jarang pada eranya beliau sudah menulis tentang filsafat Yunani misalnya pada saat itu gitu. Jadi dua sumber inilah menurut saya yang membuat pribadi Pak Hatta itu atau Bung Hatta itu begitu kokoh di dalam prinsip gitu. Yaitu satu tentang Islam yang beliau anut gitu. Yang kedua adalah beliau memahami betul fungsi, tugas dan hakikat menjadi ilmuwan gitu. Jadi seorang ilmuwan itu bukan untuk mencari kemewahan duniawi lah kira-kira gitu ya. Menjadi seorang ilmuwan itu ya adalah untuk mengabdikan sebesar-besarnya pengetahuan yang ada pada dirinya untuk kemaslahatan publik gitu. Dan itulah menurut saya yang membuat beliau juga masuk ke ranah politik gitu. Jadi mengapa ranah politik gitu? Karena menjadi politisi kira-kira gitu, itu artinya mewujudkan dua tujuan besar yang sangat mendominasi pemahaman dan istilahnya itu pribadi Pak Hatta, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan itu tadi gitu. Nah, sebab dengan masuk ke politik Anda bisa menyumbangkan begitu banyak hal, mengubah nasib hidup begitu hal dengan sekali atau dua kali tindakan gitu. Nah, itulah menurut saya mengapa Pak Hatta lebih menonjol di dunia politiknya ketimbang misalnya di dunia ilmuwan ya, kira-kira begitu. Meskipun dunia ilmuwan dia tidak tinggalkan begitu ya. Karena politik menjadi wahana yang paling memungkinkan sangat cepat melakukan perubahan terhadap nasib manusia yang didasarkan pada, kalau Pak Hatta itu tadi ya, pada dua pemahaman beliau terhadap ajaran Islam dan juga hakikat beliau sebagai seorang ilmuwan gitu. Baik, jadi intinya Bung Hatta ini selain seorang yang religius, beliau ini juga menerapkan ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan pribadi dan kehidupan berpolitiknya. Sehingga memang kesederhanaan tadi sangat kuat ya Bung sangat bagi seorang Hatta. Oke, kita lanjutkan Bung. Bagaimana kisah kesederhanaan Bung Hatta saat beliau ini menempuh pendidikan di Eropa? Karena kita tahu beliau ini tadi sangat orang yang sangat mengejar ilmu seperti itu. Itu kira-kira di sana pun bagaimana ya kehidupan Bung Hatta? Beliau ini kan sebetulnya kalau mau hidup berleha-leha lah gitu ya. Bisa aja gitu ya. Bisa, karena dua sumber sebetulnya dia miliki untuk hidup seperti itu. Pertama, beliau mendapat beasiswa dari Belanda untuk sekolah ke Belanda. Yang kedua, beliau sendiri dari keluarga yang cukup berada sebetulnya di Minangkabau gitu ya. Nah, jadi dengan dua basis ini, kalau beliau sebetulnya mau berleha-leha gitu ya, bersenang-senang gitu ya. Hidupnya udah nyaman gitu ya harusnya Bung gitu. Nah, tetapi beliau tidak memilih itu. Lagi-lagi karena seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada dua background begitu besar dalam dirinya yang membuat dirinya jadi teguh gitu. Sehingga kemudian perilaku kehidupan beliau ketika mahasiswa sekalipun di Belanda dengan fasilitas yang begitu besar itu tetap menjalani hidup yang sangat sederhana itu. Jadi istilahnya adalah beliau hanya mempergunakan seluruh fasilitas yang diberikan kepada dirinya sebatas kepentingan yang memang dihajatkan. Dan di luar itu ya beliau tidak sama seperti mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Nah, itu satu alasan gitu. Tapi alasan yang lain menurut saya adalah ini untuk melatih sikap independensi dari Bung Hatta, gitu ya. Sebab kalau beliau misalnya terlalu banyak mengambil fasilitas yang diberikan terhadap Bung Hatta, boleh jadi akan memunculkan sikap yang tidak terlalu kritis terhadap kolonialisme Belanda saat itu gitu. Dengan itulah kemudian Bung Hatta tetap menjalani hidup yang sangat sederhana. Saya kira bukan hanya setelah beliau jadi mahasiswa, bahkan ketika beliau di tanah kelahirannya saja pun kemudian pindah ke Jakarta langsung ke Belanda memang ciri khas dari hidup sederhana itu sudah seperti mendarah daging dari beliau gitu.
Jadi beliau ini tidak lupa jati dirinya sebagai seorang pribumi ya, dan kesederhanaan itu tetap melekat di dirinya seperti itu ya. Saya kira soal pribumi itu bukan sederhana itu bukan soal pribumi gitu ya. Karena boleh jadi pada saat itu sebagian dari warga pribumi kita juga ini menarik sekali. Ya, berleha-leha ya, macam-macam dan seterusnya. Itu alami dalam sepanjang sejarah tuh mesti sebagian dari masyarakat. Tapi apa istilahnya itu ya, beliau memilih untuk menjalani hidup ini gitu. Sejak dari awal dan sejak dari beliau kita kenal dari Minangkabau gitu. Kenapa? Lagi-lagi karena pemahaman yang kuat beliau terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam yang beliau paham yang kita sebutkan itu tadi ya, mendorong tentang tanggung jawab, amanah ya, kejujuran gitu ya, berbuat sebanyak-banyaknya untuk orang ya, manusia gitu ya, dan seterusnya itu. Dan makin ke sini saat beliau terus-menerus mencari pengetahuan yang menjadikan beliau menjadi ilmuwan, beliau juga menyadari bahwa hakikat dari pengetahuan itu adalah bukan mencari kekayaan, bukan mencari kesenangan, tapi hakikatnya adalah mengungkap dan memperjuangkan kebenaran gitu. Kemudian dituangkan dalam sebuah buku seperti itu dan dibaca oleh orang ya. Dan bukunya memang buku-buku yang luar biasa ya. Jangankan untuk zaman ini, bahkan untuk zaman sekarang pun tetap menjadi referensi orang kan buku-buku betul. Seorang Bung Hatta ya, Bung ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan Bung. Jadi selain sebagai seorang akademisi tadi ya, beliau ini juga sebagai seorang pejabat negara. Bung Hatta ini juga dikenal tidak mau menggunakan fasilitas negara. Iya. Itu kemudian bagaimana sesungguhnya kisah keteladanan beliau ini? Yang paling menarik itu setidaknya ada 3 kisah ya. Okay. 2 kisah terkait dengan apa yang kita sebut sebagai fasilitas negara gitu. Satu kisahnya menjelaskan apa yang saya sebut tadi bukannya sederhana, tapi sangat sederhana. Sederhana itu, sekali, gitu ya. Iya, jadi kisah beliau yang saya kira semua mungkin sudah banyak yang baca. Betul. Bagaimana beliau kesulitan membayar PAM ya, air bersih gitu ya. Kemudian juga beliau kesulitan membayar rekening listrik gitu ya. Dan seterusnya, sehingga kemudian ya atas inisiatif Gubernur DKI Jakarta lalu dibebaskan dan Pemda DKI Jakarta menanggung tersebut, tapi sebelum itu kan tidak. Beliau tidak meminta juga. Kalau sebetulnya saat itu tidak banyak orang yang tahu gitu atau tidak terdengar berita bahwa situasinya seperti itu gitu, belum tentu juga beliau akan mendapatkan fasilitas itu sampai boleh jadi sampai seumur hidup beliau gitu ya. Berkebetulan saja juga ya, Bung, ya? Terungkap bahwa beliau kesulitan membayar air, kesulitan juga membayar rekening listrik dan sebagainya gitu. Nah di luar itu otomatis beliau nggak mendapatkan rumah dinas, ya kan? Pasti. Tidak mendapatkan mobil dinas gitu ya. Membayar listrik dan macam-macam aja beliau nggak sanggup gitu kan. Nah di luar itu seperti kita ketahui yang saya sebut tadi sangat sederhana itu sekali, cerita tentang sepatu Bali yang yang sempat tidak terbelikan oleh beliau yang menjadi angan-angan gitu kan. Ini saya dengar menarik sekali. Itu kisah yang sangat populer, baru terungkap setelah beliau meninggal. Ternyata di saku jasnya itu terselip catatan tentang keinginan beliau membeli sepatu Bali itu gitu. Luar biasa. Nggak terbeli gitu. Tapi Mbak Feli ya, saya kira juga artinya kan Bung Hatta kalau semenjak muda mungkin sampai usia beliau 43 tahun lalu menikah dengan Ibu Rahmi itu masih beliau gitu. Tapi kan setelah berkeluarga, punya anak gitu, kenapa tetap bisa teguh? Kan kira-kira gitu. Betul. Ya, untuk bersikap ya seperti awal, yaitu memilih hidup sederhana ya, bahkan sangat sederhana itu ada seterusnya gitu. Saya kira tidak bisa juga dipinggirkan peranan dari keluarga beliau. Dalam hal ini istrinya, tentu juga anak-anaknya, yang boleh jadi ya itu bukan menggerogoti semangat kesederhanaan, tapi meningkatkan, bahkan pada tingkat tertentu mendorong ya, kemudian menjaga kira-kira gitu ya, agar Pak Hatta tetap di dalam sikap awal beliau sebagai seorang yang sangat sederhana dalam kehidupan duniawi, kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini peranan istri beliau, anak-anak beliau tidak bisa juga dilupakan. Bahwa istri dan anak-anak beliau juga menjadi penjaga integritas bagi Bung Hatta agar tidak terjebak pada kehidupan yang
yang duniawi, gitu. Duniawi Itu seperti kan itu, iya. oleh karena itu kan kita jarang juga mendengar misalnya Ibu Rahmi minta yang macam-macam gitu lah ya. Mungkin sekali dua kali minta ini lazim lah dalam kehidupan berkeluarga gitu ya. Tetapi yang membuat ya kalau kita lihat dunia sekarang ini kan kemudian hubungan suami istri inilah menjadi salah satu faktor kira-kira gitu ya. Kemudian terlibat kasus korupsi ya, macam-macam. Tidak terlepas ya dari hal saya kira keluarga beliau sangat mendukung pilihan hidup beliau, sehingga sampai akhir hayat beliau kita kenal beliau adalah orang yang tetap teguh dalam sikap hidup yang jujur, amanah, dan juga sederhana itu. Gitu. Baik, ini masih terkait dengan tadi sosok Bung Hatta, selain sebagai seorang pejabat negara, beliau ini juga seorang bapak, seorang figur bapak. Nah, kira-kira ini bagaimana seorang Bung Hatta mendidik kesederhanaan di kehidupan berkeluarganya seperti itu, Bung? Saya kira bisa dilacak dari dua hal. Pertama adalah seluruh fasilitas negara yang diberikan kepada beliau itu pun sebetulnya sangat minim gitu ya. Itu tidak pernah kemudian dilimpahkan kepada keluarganya. Ya kalau ibaratnya begini, kalau fasilitas negara ini adalah untuk saya, ya saya yang pakai, bukan keluarga. Kira-kira gitu ya. Nah yang kedua seperti yang kita sebutkan tadi, cerita yang apa namanya itu, jangankan fasilitas negara, bahkan untuk listrik macam-macam, ya biasa saja. Betul. Dan seterusnya gitu ya. Nah ini menurut saya salah satu faktornya. Yang kedua adalah kita lihat dari aspek bahwa beliau tidak pernah mendesain anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Ya. Tidak memaksakan kehendak seperti itu ya, Bukan saja tidak memaksakan kehendak, harus jadi politikus gitu. Jadi ya dia memberi kebebasan kepada seluruh anaknya untuk memilih cara hidup mereka masing-masing, untuk menjadi apa saja gitu. Dan saya kira untuk generasi awal pejuang kita atau bapak-bapak kemerdekaan kita lah, itu sebetulnya sesuatu yang lazim, di mana orang tua tidak melibatkan keluarganya dalam urusan-urusan politik atau termasuk dalam hal ini adalah Pak Hatta. Yang kita tahu kemudian ya katakanlah salah satu anak beliau kemudian masuk pernah jadi anggota kabinet, tapi jauh setelah beliau meninggal dunia. Jadi itu sebetulnya nggak ada hubungan. Tidak ada pengaruh lagi. Jadi kalau orang sekarang misalnya menyebut ada pengaruh nepotisme, itu jauh dari yang disebut nepotisme. Itu persis seperti kita menjelaskan Ibu Megawati dengan Pak Karno. Jadi begitu Ibu Megawati didaulat menjadi ketua umum PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan, kira-kira gitu ya. Jauh setelah Bung Karno meninggal dunia. Jadi Bung Karno sendiri tidak pernah ngeset Ibu Mega untuk jadi sesuatu di dalam politik, apalagi kemudian memberikan semacam jalan pintas gitu. Nah itu yang saya sebut ini semacam kelakuan, bukan kelakuan sebetulnya, semacam tindakan yang lazim betul. Ya, walaupun juga kelakuan ya, yang lazim di politisi kita di era-era itu gitu ya, di mana mereka betul-betul teguh. Pertama, ya kalau ini aset negara ya yang diperuntukkan kepada saya saja yang gunakan, yang pakai, tidak boleh digunakan untuk hal lain. Keluarga, anak. Yang kedua, kekuasaan yang mereka miliki ataupun kalau jabatan politik yang mereka miliki tidak didesain untuk diwariskan kepada anak dan cucu mereka gitu. Nah kasus Ibu Mega misalnya satu segi, atau anaknya Bung Hatta yang pernah jadi menteri, ya itu jauh setelah beliau meninggal dunia. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa yang misalnya kita sebut sebagai nepotisme seperti saat ini. Jauh sekali dari itu jauh dari itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Pada tingkat tertentu mungkin ya artinya apa gitu. Sikap ini yang menjadi semacam acuan juga kepada keluarga Bung Hatta secara umum gitu. Baik, oke Bung, sekarang kita mungkin dari kesederhanaan seorang Bung Hatta tadi, itu kira-kira bagaimana bisa mempengaruhi generasi muda di saat ini, khususnya kan kita tahu sekali bahwa pejabat politik saat ini mungkin jauh dari kata kesederhanaan. Mungkin ada pesan kesan dari Bung Hatta atau dari karakter kesederhanaannya ini yang bisa kita tarik khususnya untuk generasi muda zaman sekarang, Bung. Saya kira yang paling pokok dari pelajaran kesederhanaan Bung Hatta itu adalah masuk jalur politik itu bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Itu yang paling pokok tuh.
Saya sudah menjelaskan di awal tadi mengapa Bung Hatta akhirnya memilih politisi bukan menjadi ilmuwan misalnya begitu ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi politik itu artinya kesempatan bagi Bung Hatta untuk mengubah nasib bangsanya. Yang itu artinya seratusan jutaan, mungkin saat itu 90 jutaan. Itu gitu sudah ya. besar sekali ya zaman itu ya. 270 juta, mungkin nanti kita sampai 300 juta. Bagi Bung Hatta, jalan yang paling efisien untuk mengubah nasib itu adalah melalui politik, kira-kira gitu ya. Oleh karena itu tidak terpikir sedikit pun bagi beliau ya untuk meraup keuntungan material dan duniawi dari politik. Sebaliknya yang ada adalah seluruh kehidupan beliau, ya, bahkan keluarga beliau didermakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan politik itu, di mana politik itu dimaknai sebagai kepentingan publik secara menyeluruh gitu. Nah, kalau politisi-politisi kita memiliki kesadaran seperti itu di era sekarang ini, saya kira yang namanya korupsi, kan kira-kira gitu ya, meminta sedikit-sedikit minta fasilitas negara gitu ya, minta ini minta itu akan jauh dari kepala mereka ya, terhindar. Dan seperti yang saya sebutkan itu tadi, ini bukan khas Bung Hatta sebetulnya, banyak sekali teladan-teladan dari banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita di era awal yang melakukan hidup seperti itu. Begitu mereka memilih jalur politik, mereka mengerti mereka tidak sedang mencari kesenangan di politik gitu loh. Sebaliknya bahkan mungkin penderitaan. Bung Hatta ditahan, ya bahkan sampai ke Digo, ya kan. Bung Karno ditahan, juga sampai ke Ende, ke Digo, macam-macam dan seterusnya. Tidak, mereka sedang tidak mencari kesenangan gitu. Nah, kesadaran inilah menurut saya yang perlu ditumbuhkan di politisi kita era sekarang dan di masa yang akan datang. Begitu Anda masuk jalur politik, dunia politik, Anda harus sadari, itu artinya Anda mau mengatakan Anda mau menyerahkan seluruh totalitas hidupmu untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, kalau niatnya untuk kepentingan orang banyak itu, ya jangan korupsi lagi, kan kira-kira gitu ya. Sebab kalau Anda korupsi, Anda mengambil keuntungan. Gitu. Jangan sedikit-sedikit minta itu, sedikit-sedikit minta itu ya. Jangan juga sedikit-sedikit memperlihatkan kemewahan dirimu, meskipun kau sanggup gitu ya. Bawa mobil yang mewah ya, kayak legislatif lah ya kan. Sekarang ini kalau kita lihat ya, politisi kita itu merasa tidak jadi politisi kalau tidak terlihat mewah gitu loh kira-kira ya. Jadi kalau terlihat biasa-biasa saja, sederhana saja, mereka seperti malu. Kan? Nanti ditanya, yakin gitu, yakin Anda politikus gitu. Nah, jadi perilakunya seperti bisnismen, bukan politisi gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya teladan-teladan kita tidak kering dengan teladan yang seperti ini. Saya sudah menyebutkan tadi beberapa kali, hampir seluruh ya, banyak sekali tentu kalau hampir seluruh ya, para di luar prokmator kita ya, tapi para pejuang kemerdekaan kita itu memilih hidup menjadi sederhana kalau mereka masuk dunia politik. Nah, yang saya tidak mengerti itu sejak kapan tradisi politik itu membuat orang kaya raya. Sejak kapan tradisi masuk dunia politik itu artinya Anda menjadi hidup mewah gitu. Itu yang saya nggak pahami. Bahkan sudah melekat sekali setelah hidup di era reformasi pun situasinya nggak berubah. Nah, yang kita lihat seperti yang itu tadi gitu. Nah, oleh karena itulah Mbak Feli ya, saya kira kita semua ya, termasuk tentu saya pribadi di dalamnya, bukan hanya kalau kita betul-betul meneladani founding father kita ya, memilih hidup sederhana demi politik ya. Bukan sebaliknya masuk politik untuk hidup sejahtera, kira-kira gitu ya. Itu pertama gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita percaya bahwa politik itu jalan mengubah nasib bangsa, bukan mengubah jalan hidup saya gitu. Saya kira separuh dari persoalan kehidupan bangsa kita, separuh dari persoalan kehidupan korupsi misalnya gitu, itu udah bisa kita selesaikan gitu. Nah, sayangnya hal-hal yang seperti itulah yang memang kelihatan sekarang ini agak jarang kita temukan. Kesadaran mungkin ada, tapi memilih politik sebagai lahan pengabdian, bukan sebagai lahan untuk mencari kehidupan duniawi gitu kira-kira.
Oke Bung, jadi tadi kita sudah berbicara bagaimana seorang Bung Hatta ini mendidik keluarganya, kemudian bagaimana beliau juga menolak fasilitas negara dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan tidak mengajurkan anak-anaknya untuk mengikuti jejak beliau, semua dibebaskan. Nah, teladan-teladan yang sangat sederhana inilah yang tidak sederhana. Oke. Saat itu mungkin umum. Saat itu mungkin umum, ya. baik. Kalau sekarang ini mahal sekali. Betul. Nah, jadi kalau dahulu politisi kita itu menjalani hidup sederhana untuk politik gitu loh kira-kira. Okay. Kalau sekarang sebaliknya mencari kesenangan dari politik, mencari dunia dari politik. Jadi itu terbalik sekali gitu. Jadi politik ini dijadikan alat seperti alat itu ya Bung ya. Mencari kehidupan duniawi gitu kira. Jadi bukan untuk pengabdian gitu. Oke, dari hal yang sudah kita bicarakan tadi Bung, kira-kira adakah pesan yang dapat disampaikan kepada generasi muda saat ini yang mungkin saat ini udah lagi nonton acara diskusi kita Bung? Iya. Kira-kira. Ya pertama adalah tentu tidak salah untuk hidup. Ya, sejahtera, ya tidak salah untuk hidup kaya raya gitu. Tapi pesannya menurut saya Anda harus mendapatkan itu dengan cara yang halal. Betul. Bukan dalam Islam itu bukan hanya halal tapi thayyib, baik juga gitu ya. Jadi artinya bukan hanya sekedar tidak menyalahi aturan, tapi juga ada etikanya. Itu yang disebut dengan kalau dalam konsep Islam itu ya halalan thayyibah. Halalan thayyibah, betul nah, sekali. oleh karena itu menjaga jangan sampai melanggar aturan itu pasti itu, tapi di atas itu lagi tidak hanya sekedar menjaga tidak melanggar aturan, tapi juga tidak menyinggung etika gitu. Okay. Nah, oleh karena itulah, dan ini bukan sesuatu yang asing bagi bangsa kita. Saya sudah jelaskan itu tadi, banyak teladan yang kita bisa jelaskan, terangkan dan ceritakan kepada bangsa ini tentang kehidupan bagaimana para pemimpin bangsa itu, founding father kita menjalaninya gitu. Betul. Oleh karena itu saya kira generasi kita nggak perlu mencari tokoh-tokoh yang kehidupannya seperti itu dari luar negeri, sebab di kita saja itu banyak sekali ya. Betul. Nah, masalahnya adalah bagaimana betul-betul kita mensikapi itu, meneladani itu, toh dengan hidup sederhana pun kita nggak akan pernah ketinggalan untuk bisa menikmati dunia gitu. Ya, apalagi rezeki nggak kemana ya Bung ya. Betul. Oke Bung, terima kasih sekali Bung. Baik, sahabat NKRI sekalian dimanapun Anda berada, begitu hangat dan mengalir perbincangan kita pada kesempatan ini. Sampai tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini Bung. Namun tentu banyak hal yang dapat kita petik dari perbincangan ini. Khususnya bagaimana kisah hidup yang mengharukan dan penuh kesahajaan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Kita belajar bagaimana seorang Hatta dengan semua wewenang, jabatan, dan kekuasaan yang ia miliki, tidak sedikit pun menjadikannya gelap mata dan memanfaatkan semua itu untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Sebuah kisah teladan yang amat sangat penting diketahui oleh banyak orang, khususnya generasi-generasi muda bangsa ini. Semoga kita dapat meneladani beliau. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada acara Pekan Bung Hatta pada jam yang sama di akun YouTube BKNP PDI Perjuangan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.